Shino Nakama, anime yang mungkin bisa dibilang jadi pelopor MC di Kick dari Party. Anime ini sendiri nyeritain tentang MC bernama Red yang tugasnya jadi pemandu pahlawan dan adiknya Red bernama Ruti yang tugasnya jadi pahlawannya. Awalnya dua saudara ini menjalankan tugasnya dengan benar, tapi gara-gara orang ini Red terpaksa meninggalkan Party setelah di Kick secara tidak halus. Dan bangsitnya Red malah dituduh kabur sama orang ini. Nah, yang gue suka di sini adalah Ruti nggak percaya mentah-mentah omongan orang ini karena Ruti sendiri yang paling ngerti sama kakaknya. Dan bener aja Ruti langsung hajar orang ini gara-gara bikin kakaknya keluar dari Party. Nah, Red sendiri daripada mikirin cara dia balas dendam ke orang ini, dia lebih memilih slow living jadi pemilik apotik dan tentunya hidup bahagia menua bareng istrinya yang dulunya pernah jadi rekannya juga. Selain itu, kisah dari Ruti yang dari pahlawan terus nyoba jadi manusia biasa itu cukup menarik karena dengan ini Ruti jadi MC kedua dengan tagline seorang cewek yang dikira biasa-biasa aja ternyata adalah mantan pahlawan yang overpower. Nah, untuk penilaiannya anime ini gue bakal kasih di good karena ada Ruti sih. Yusa Yaremasu. Oke, anime ini sebenarnya skalanya lebih besar daripada di Kick dari Party karena MC-nya di Kick dari negaranya sama rakyat yang dia lindungi karena berhasil mengalahkan Raja Iblis. Alasan di Kick-nya sendiri karena rakyat dari negara yang dia lindungi takut sama kekuatan dia yang overpower yang mungkin suatu saat nanti dia bakalan jadi Raja Iblis selanjutnya. Sebelum di Kick pun dia diincar rakyatnya sendiri, sering ngalamin percobaan penghabisan dan puncaknya saat dia di Kick dari negaranya. Walaupun awalnya luntang-lantung, dia akhirnya nemu tujuan hidupnya yang baru yaitu bergabung dengan pasukan iblis yang dia kalahkan sebelumnya. Nah, walaupun awalnya ditolak berkali-kali, pada akhirnya dia berhasil diterima di tempat barunya. Jika ditanya yang menarik dari anime ini, tentunya adalah gimana caranya MC bisa dapat kepercayaan dari orang-orang yang dia kalahkan sebelumnya. Lalu untuk penilaiannya sendiri, gue bakal kasih anime ini di oke aja deh. Lumayan lah plot twistnya. Beastmaster, anime yang mungkin mempopulerkan konsep anime MC di Kick dari Party karena berbeda dengan yang udah rilis sebelumnya, anime ini memperlihatkan semua anggota partinya yang nge-kick MC. Scene ini pun untuk sekarang jadi template banget yang membuat kita ingin nge-skip bagian ini. Nah, animenya sendiri nyeritain Ren, seorang beastmaster atau mudahnya pawang binatang buas yang waktu udah di-kick dari Party, dia nyoba peruntungan jadi petualang. Pilihan jadi petualang inilah bisa dibilang awal dari perjalanan harem yang akan dia miliki nantinya. Dan haremnya pun bukan kaleng-kaleng karena semua ceweknya adalah ras terkuat yang ada di dunia itu. Mulai dari ras kucing, naga, peri, dewa, sampai hantu pun jadi haremnya dia. Lalu untuk kabar party Ren sebelumnya, udah pasti mereka mengalami kemerosotan dan image mereka di masyarakat pastinya sangat buruk. Untuk penilaiannya sendiri, gue bakal taruh di oke aja. Kurang puas sih waktu dua cewek itu gak kena apa-apa. Ningen Fushin, anime yang konsep awalnya unik karena yang di-kick itu bukan hanya MC tapi semua anggota partinya. Seperti Tiana yang awalnya bangsawan terus difitnah dan harus mengasingkan diri jika tidak ingin dinikahkan dengan bangsawan UB. Lalu Zem yang awalnya pendeta yang difitnah juga gara-gara nolak bocil terus dipenjara dan dipermalukan di depan umum. Sampai Karan dihianati oleh orang yang dia percaya yang bahkan orang itu nyuri barang berharganya kepunyaan Karan. Nah, kalau untuk Nick, dia di-kick dari party oleh orang yang dia anggap ayahnya sendiri terus diputusin pacarnya dan baru tahu kalau pacarnya itu cuman manfaatin dia. Selain itu, karena mereka memiliki nasib yang hampir mirip, mereka jadinya tidak langsung percaya satu sama lain. Mereka sendiri bakalan kelihatan akrab waktu mereka sedang menjalankan misi. Di luar itu, mereka bakalan kelihatan biasa aja. Dan salah satu hal yang menarik dari anime ini adalah aturan dari party itu, yaitu jangan mengusik hobi orang lain. Jadi, mau se-freak apapun hobi lu, misalnya ngurusin pedang, main sama cewek, judai, ngidol, jangan pada ngusik hobi orang lain. Walaupun gue suka desain Tiana, tapi karena animenya kaku, jadi gue taruh di bed aja. Kaiko Sareta. Jika ditanya anime di Kick apa yang paling enjoy diikutin, menurut gue anime Kaiko Sareta adalah yang paling cocok. Karena waktu MC udah di Kick, dia benar-benar nyoba slow living, gak punya dendam sama siapapun, dan fokus ngebangun di desanya. Backstory dia juga cukup unik, karena dia lahir dan dibesarkan di tempat yang berlawanan. Sorry no spoiler untuk yang ini. Sifat dia juga bukan sifat MC super dance yang bakalan gugup ketika dideketin cewek, dan ketika dapat momen yang jadi fanservice. Malahan kebalikannya, dia malah fokus menikmati hal itu. Dan salah satu hal menarik lainnya di anime ini adalah kehadiran cewek ini, di mana cewek ini adalah definisi dari cinta buta karena dia tidak suka jika MC dihina oleh siapapun, bahkan jika orang itu adalah jenderal kerajaan iblis atau bahkan mantan pahlawan terkuat. Dia juga bahkan bisa menghentikan pertengkaran dua orang terkuat di rasnya. Nah, kalau ada tier yang lebih dari good, gue kayaknya bakal naruh anime ini di situ. Tapi buat lebih simpel aja, gue simpen di good aja.
Yami Healer, anime di-kick dari party yang pernah gue remehkan gara-gara kayak visualnya. Karena sekilas desain karakter manusia hewannya untuk unsur manusianya tidak sedominan yang pernah gue tonton sebelumnya. Seperti Lizardman, Beastman, dan juga Orc. Tapi setelah gue nyoba nonton, ternyata desain seperti itu unik dan tetap waifuable. Untuk ceritanya sendiri, waktu MC di-kick, dia kelihatan B aja dan ya udahlah ya, kira-kira gitulah perasaannya. Nah, karena dia sekarang nganggur, dia yang punya kekuatan healer jadinya pengen ngebuka klinik di tempat kumuh. Karena kalau di ibu kota dia harus punya lisensi. Lalu karena anime ini fokusnya ke scene healernya, jadi waktu ada scene action, grafisnya bagus-bagus aja dan cukup konsisten. Selain itu, walaupun MC-nya diributin cewek dari berbagai ras, untungnya ceritanya tidak dibelokin ke romance atau harem, tapi tetap fokus ke MC-nya dan juga scene healernya. Oh iya, untuk unsur balas dendamnya sebenarnya bisa dibilang ada, tapi dua-duanya bisa dibilang win-win juga. Walaupun dengan perbandingan MC 80 yang nge-kick 20. Nah, poin-poin bagus yang gue sebutin tadi ngebuktiin kalau anime ini cukup pantas dapat season 2. Yang season 2-nya sendiri udah dikonfirmasi tapi belum ada tanggal rilisnya. Untuk penilaiannya sendiri gue bakal taruh di good karena gue suka pengfokusan ceritanya ke bagian healernya. Fugushoku Kantaishi, anime yang daripada disebut di-kick dari party, dia dimanfaatkan partinya yang ngebuat dia kepunya pilihan lain buat bertahan hidup. Tapi pilihan itulah yang ngebuat dia hampir meninggal gara-gara ditumbalin. Yang anehnya, walaupun udah mendapatkan perlakuan buruk kayak gitu, dia masih bisa melihat sisi positifnya. Yaitu jika dia tidak mengalami hal mengerikan seperti itu, mungkin dia tidak akan bertemu dengan orang-orang barunya seperti sekarang. Atau lebih tepatnya haremnya sekarang. Dan yang bisa dibilang poin bagus dari anime ini adalah sumber kekuatannya MC, di mana di animenya skill aslinya dia pada dasarnya B aja. Bukan tema seperti skill biasa aja, tapi sebenarnya overpower. Nah, untuk alasan dia bisa jadi kuat seperti sekarang, gara-gara ngejalin ikatan sama orang-orang barunya dan juga latihan yang ngancurin badannya. Dan salah satu scene yang gue suka di anime ini adalah saat ada pejabat yang dikatain sama rakyatnya. Secara desain gue kurang suka anime ini, tapi karena dia pernah solo lawan pasukan monyet, gue taruh di oke aja dah. Aparida. Sebelum tayangnya anime Mugen Gacha, anime ini sebenarnya bisa jadi anime pembalasan di-kick yang paling satisfying. Tapi karena animenya main aman, jadinya kita tidak akan diperlihatkan hal itu. Oh iya, walaupun gue bilang di-kick, tapi untuk lebih tepatnya, MC keluar party dengan sendirinya. Hal itu sendiri karena dia tidak mendapatkan gaji yang sesuai, yang bisa dibilang sedikit demi sedikit dia dipaksa di-kick secara tidak langsung. Waktu keluar itulah dia bertemu dengan mantan muridnya, ngebentuk party dengan mereka, sukses dan bikin party lamanya iri. Nah, walaupun bukan MC yang ngebikin situasi pembalasannya, tapi hanya dengan melihatnya saja, kita sudah cukup puas, terutama jika kalian baca manganya. Karena banyak bagian yang dipotong dari manganya dan pembalasannya kurang memuaskan, gue taruh di oke aja dah. Saikyo Tank, anime tentang seorang tanker atau S5 Mobile Legends yang di-kick dari partinya gara-gara skill yang sebenarnya sangat bagus buat partinya, yaitu mengonversi semua damage yang diterima anggota party ke dirinya sendiri. Kayak Rory Mercury waktu lawan naga lah. Untuk unsur balas dendamnya sendiri tidak ada karena sebelum orang yang nge-kicknya kena pembalasan, dia udah sadar kalau selama ini dia salah dan minta maaf ke MC dan bisa dibilang ini adalah situasi yang win-win. Jadi fokus dari anime ini adalah nyembuhin adiknya MC yang ini juga jadi alasan dia menjadi seorang petualang. Padahal bisa aja dia jadi seorang kesatria kerajaan jika dia ingin, tapi karena MC-nya seorang siskon, jadi what can you do? Selain itu, ini juga jadi alasan dia tidak ingin menjalin hubungan roman dengan seseorang walaupun dia tahu kalau ada yang menyukainya. Jadi dia tetap fokus dulu tujuannya, yaitu menyembuhkan adiknya. Untuk penilaiannya sendiri, gue bakal taruh di oke, karena gue suka MC-nya yang fokus pada tujuannya dan melupakan hal yang lain dulu. Party Karasuiho Sareta, anime di-kick template lainnya yang MC-nya disebut gak becus, tapi partinya juga sebenarnya badut. Nah, tapi yang membedakan, dia di-kick oleh party yang berbeda-beda, yang itu semua karena dia seorang nirbakat atau tanpa bakat. Saat dia frustasi karena semua perlakuan yang dia dapat, dia tiba-tiba dapat motivasi setelah nyelamatin bocil, yang di masa depan bocil itu berjanji untuk menjadi rekan partinya MC. Dan bener aja bocil itu nepatin janjinya, walaupun MC-nya nggak nyadar pada awalnya. Nah, walaupun judulnya healer, tapi waktu dia tarung, dia lebih sering pakai pisau dan kalau udah kepepet dia pakai kodam. Jadi unsur healernya cuma ada di judul doang. Dan kalau untuk grafis bisa dibilang standar dengan layar hitam saat set pedang. Untuk grafis bagusnya sendiri cuma ada di episode awal dan di episode akhir last fight. Untuk penilaiannya sendiri baik secara cerita maupun secara desain gue bakal taruh di bed. Karena ini anime gue gak tahu bakal dibawa kemana. Kanchigai no Atelier Master, anime di-kick dari party yang bisa dibilang paling komedi karena daripada balas dendam dia malah nyoba nguli.
nambang, dan juga jadi ibu rumah tangga. Hal ini sendiri tidak terlepas dari sifatnya MC yang sangat polos, terlalu baik hati, dan juga suka merendah. Selain itu, MC-nya juga digambarkan toxic positivity ke orang lain, tapi ke dirinya sendiri sering meremehkan. Nah, sepanjang animenya sendiri, MC tidak sadar kalau setiap hal kecil yang dia lakukan ternyata sangat berimpact besar. Seperti saat dia nambang malah bikin jalur baru, bikin bubur biasa yang bisa nyembuhin kutukan yang sangat kuat, sampai saat dia nyemen tembok, dia juga mengalirkan mananya yang bikin tembok itu bisa nyuciin pasukan jerangkong. Jadi waktu nonton anime ini, kalian gak perlu pusing mikirin alurnya dan hanya perlu nyantai ngeliatin kelakuan polosnya MC. Untuk penilainya sendiri, karena ini anime komedi, gue bakal taruh di oke. Yusa Party wo Suiho Sareta, anime di-kick dari party yang MC-nya punya mentor yang paling cakep, tapi walaupun cakep, mentornya sering ngasih latihan yang nyiksa banget. Lalu untuk proses dia dikeluarin dari party juga bukan karena dianggap tidak becus, tapi gara-gara ngasih instruksi yang sebenarnya bagus, tapi karena ketua partinya gak suka, makanya dia dikeluarin. Dan walaupun dia di-kick dari party pahlawan, tapi tempat barunya juga bisa dibilang setara, yaitu party rank S. Nah, salah satu hal yang bagus di anime ini adalah vibe baru dari kelompok MC yang chill banget, yang mereka sendiri bukan dijadiin tumbal MC buat development, tapi mereka juga dapat developmentnya. Selain itu, unsur pembalasannya sendiri agak berbeda, di mana yang membalaskannya itu adalah mantan rekan partinya yang tidak pernah meremehkannya. Nah, tapi untuk poin yang kurang dari anime ini adalah cara mereka ngebuat situasi MC bisa disorot, karena menurut gue momennya udah dapet, tapi karena grafisnya standar, jadinya berasa kurang. Untuk penilaiannya, karena bukan MC sentris dan gue suka desain gurunya, jadi gue bakal taruh di good. Suihosa Sokudo e Yokoso, anime di-kick yang waktu MC-nya udah keluar dari party, bukannya hidup tenang, tapi malah harus ngurusin anak-anak bermasalah. Dan di antara anak-anak itu juga ada yang ngalamin hal yang serupa dengan dia, yaitu fanboy ini. Lalu untuk alasan di-kicknya sendiri bisa dibilang sepele, yaitu karena cemburu masalah cewek, dan MC sadar akan hal itu. Walaupun di-kicknya dadakan, dia sendiri udah tahu mau ngelakuin apa, yaitu mau buka restoran sesuai dengan skill yang dia punyai. Nah, karena fokus dari anime ini lebih ke cara dia ngejalanin restorannya, jadinya waktu ada scene action, secara grafis bagus banget dan gak kaku kayak anime di-kick party lainnya. Dan salah satu hal yang gue suka di anime ini adalah momen pembalasannya itu terjadi di episode akhir, karena biasanya orang yang nge-kick MC itu bakalan dijadiin badut di pertengahan episode. Selain itu, relationship dia dengan anak yang dia selamatkan sangat menarik, apalagi di beberapa momen dia malah bersikap seperti ayah yang posesif. Untuk penilainya sendiri, karena gue suka interaksinya, gue bakal taruh di good. Apalagi interaksi komedi Denny sama Henrietta. Mugen Gacha, anime di-kick dari party yang pembalasannya paling satisfying, dan pembalasannya itu bukan hanya untuk satu orang, melainkan semuanya dengan metode yang berbeda-beda. Dan jika biasanya kita melihat manusia ngerasisin ras lainnya, di anime ini malah kebalikannya dan MC adalah salah satu korbannya. Lalu hal yang menarik dari anime ini selain pembalasannya adalah konsep kekuatan dari MC, karena kekuatannya literally gacha, dan gacanya pun bukan pure keberuntungan, tapi tempat ngegacanya juga sangat berpengaruh. Selain itu, jika biasanya kita kesal kalau ngeliat MC tiba-tiba OP, apalagi ditambah para pengikutnya, tapi karena anime ini punya tujuan yang jelas, yaitu balas dendam, jadinya kita lebih terfokus ke tujuannya daripada development powernya MC. Sebagai anime yang benar-benar balas dendam, gue bakal taruh di good. Tidak perlu diragukan lagi. Mikata ga Yowa Sugite, anime tentang sepu dungeon yang kehilangan kepercayaan dirinya karena kerja di tempat yang salah. Alasan dia kerja di tempat itu sendiri karena dia ingin ngubah tempat itu jadi lebih baik sebagai bentuk balas budi ke gurunya. Tapi sayangnya dia keburu dipecat sama anak raja yang rasis. Dan yang paling marah atas perlakuan yang dia dapat bukanlah dia sendiri, melainkan rekan partinya dulu yang akhirnya mereka bisa jadi rekan party lagi setelah MC dipecat. Lalu untuk pembalasnya sendiri bisa dibilang win-win, di mana orang yang nge-kick dia sadar atas perilakunya dan sempat berharap gak apa-apa jika dia dihabisi MC. Ya, walaupun akhirnya diampunin juga sih. Dan salah satu hal yang gue suka di anime ini adalah desain karakternya, terutama Krasia. Cakep banget coy. Jika ditanya siapa cewek yang paling cakep dari semua anime di-kick dari party, gue bakal jawab Krasia, maka dari itu gue bakal taruh di good. Omae Gotoki, anime di-kick yang terlalu dalam jatuhnya karena waktu udah di-kick, dia dijual jadi budak pun gak guna, dan waktu udah bisa lepas dari penadahnya pun, dia terjatuh lagi ke dalam cinta sesama wanita atau yang namanya Yuri. Nah, untuk alasan di-kicknya sendiri, dia dianggap tidak berguna karena statnya itu 0 yang diakibatkan afinitasnya yaitu reversal atau pembalik. Tapi ini juga malah jadi sumber kekuatannya di masa depan. Lalu jika ditanya siapa yang paling menginginkannya keluar, itu cuma satu orang, yaitu Sage ini. Dan karena animenya masih tayang, kira-kira segitulah pandangan yang gue dapat dari anime ini. Karena anime ini Yuri, tadinya gue bakal taruh di bad, tapi waktu gue sempat baca sedikit di fandom, gue bakal taruh di oke aja lah. Dia punya tujuan yang jelas sih, gak kayak yang di bawah.
Jack of all trades. Anime Diki Kosana Najimi lainnya yang MC-nya harus ngalah soal role-nya karena dia punya role yang sama dengan yang ngekicknya, yaitu role pendekar pedang. Nah, walaupun udah ngalah kayak gitu dan MC-nya harus jadi penyihir, dia tetap di-kick padahal dia punya sihir originalnya sendiri yang jadi penyeimbang bagi tim. Waktu udah di-kick itulah dia kembali jadi pendekar pedang dan kombinasiin dengan kemampuan sihirnya. Dan seperti biasa, party lama MC hancur reputasinya dan party baru MC atau klannya makin GG. Nah, jika ditanya hal yang menarik, mungkin saat MC jadi guru bagi anak-anak dengan background yang unik, terus kebenaran dibalik MC, dan tentunya pertemuan kembali MC dengan orang terdekatnya dulu. Karena gue udah sempat baca manganya, gue kayaknya bakal taruh di oke aja dulu.